Ya, jadi yang bagian error ini itu adalah perhitungan kalau di modul ini adalah namanya, ya kalau saya nyebutnya ya memang galat gitu. XR itu kan ya X akar, R adalah root, nilai akar yang sekarang dikurangi yang sebelumnya dibagi dengan yang sekarang dimutlakan. Kalau seperti ini, dia berarti nilainya bukan dalam persen. Kalau saya memudahkan, biasanya saya kali 100 biar nilainya itu sudah dalam persen. Abs itu adalah maksudnya adalah absolut. Untuk yang perhitungannya, itu kan cuma di sini. Tadi hanya C sama dengan A plus B dibagi 2. Hanya rata-ratanya kan. Iya. C, A plus B dibagi 2. A plus B dibagi 2, terus kita cek errornya itu bagaimana. Karena kita butuh nilai beberapa XR, pertama ada XR yang sekarang, itu menghitungnya adalah di sini. Untuk yang XR sebelumnya, itu adalah kita definisikan sebagai XR old, itu adalah sama dengan XR. XR ini untuk pada iterasi yang pertama, dia ngambilnya dari sini. Nah, untuk iterasi yang selanjutnya, itu adalah ngambilnya dari iterasi sebelum-sebelumnya. Singkatnya seperti itu, kalau saya bisa menjelaskan. Jadi, Kak, kami boleh izin bertanya dulu? boleh. Yang untuk penentuan batas atas dan batas bawah pada soal itu gimana ya? Cara Nah, kita itu nentuin, juga, oh ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Karena juga saya waktu baca modulnya itu ada jawaban yang kurang tepat misalnya. Misalnya hasil detail modul regula falsi, misalnya bagian regula falsi. Nah, ini kan di modul akar dari X pangkat 3 min X kuadrat min 1. Di sini ketemunya adalah ini 1,8. Padahal kalau saya kemarin cek, kemarin itu nilainya nggak sampai segitu. Ini saya pakai aplikasi Desmos, X kuadrat min X X pangkat 3 negatif X kuadrat dikurangi 1. Jadi sebelum semua metode itu sebenarnya ada satu metode lagi, namanya adalah metode grafik. Nah, pada metode grafik ini ya kita melakukan plotting dulu. Pada Python bisa, Desmos bisa, atau apapun itu. Kalau kita sudah plot, kan kita tahu, oh akarnya ada di 1,466. Maka batasnya ya kita bisa milih dari 0 sampai batasnya 0 dan 2, batasnya 0,5 dan 2, 1 dan 2, atau mungkin 1 dengan 3. Ya terserah, asal akarnya memang betul-betul di tengah sini. Kalau saya pilih 2 dan 3 ya nggak bisa, karena akarnya tidak berada antara 2 dan 3. Jadi awal pemilihannya itu dari situ. Gimana menjawab? oke. Berarti kalau kami ingin menentukan eh, batas bawah dan batas atasnya itu pakai aplikasi yang gimana, Kak? Yang menggunakan grafik tadi. Kalau kalau saya biasanya ketik saja Desmos graphing. Nah ini Desmos graphing. Nanti tinggal diklik. Nggak harus Desmos. Aplikasi apapun bisa, maksudnya website apapun bisa. Di Python pun bisa juga, cuma ya butuh matplotlib. Misalnya X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi 1. Nah ini kan yang dibahas pada ini. X kuadrat pangkat 3 X kuadrat dikurangi 1. Nah, akarnya itu kan di sini, itu kan terletaknya di sini. Dia memotong, akar itu kan dia memotong sebuah X. Terletak di
1,46. 1,466. Jadi kalau di sini 1,83 yaitu mungkin ada yang typo, keliru, mungkin sintaksnya sedikit salah, bisa jadi. Jadi kita bisa milih dari 1 sampai 3. Batasnya 1 dan 3, 0 dan 3, bahkan min 1 dan 3 sebenarnya sah-sah aja. Asal akarnya itu dikurung. Kan bahasanya itu dia metode tertutup. Jadi di akarnya harus berada di antara itu batas itu. Kalau Gimana? misalnya Apa kamu kita, jawab? kalau bisa nggak kakak contohin langsung yang X kuadrat dikurang 3 yang contoh kita metode bagi 2? Itu grafiknya jadi kayak mana? Yang berapa? Yang soal kita bahas sekarang, yang X kuadrat kurang 3. Oh ya, X Kan kita kuadrat. mau melihat nilai A dan B. Nah ini, dia di sini 1,73. Berarti kan di 1 dan 2 bisa. Kalau misalnya diambil Itu 1,5 dan 2,5 itu bisa nggak, Kak? bisa. Oke, paham, paham. Asal asal dia menutup Iya, asal menutup. memenuhi syarat yang tadi kan? Iya. Oke, Ada lagi? enggak, cukup. Oke. Karena kami Jadi juga setelah di. butuh alasannya nanti kan kalau ditanya sama pengujinya. Oh ya. Terus yang setelahnya ini menjelaskannya agak susah, tapi memang cara terbaik saya menjelaskannya tadi pakai visualisasi tadi. Kalau dia negatif, A-nya yang digeser ke XR. Kalau dia positif, B-nya yang digeser ke XR. Hanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya tadi, misalnya Oh, kalau ya paham, paham. pahaman ya Berarti syukurlah. yang, eh bentar Kak, yang Ya, XR itu, ah, bentar Kak. XR itu berarti C kan kalau di modul saya? iya betul C. Oke, Ada lagi? bisa dipahami sih kayaknya kalau yang contoh ini. Nah, kenapa tadi saya belajar tentang print? Kan sebenarnya kalau kita lihat di modul, nah kalau misalnya Excel pun, Excel kan kita tahu gitu. Ini adalah kolom X, hasilnya adalah 1,83. Kita bisa langsung bilang, oh akarnya adalah 1,83. Tapi kalau di Python kan algoritmanya kan cuma cuma seperti ini ya. Di bagian mana Ya, kalau kita run hanya seperti ini ya. Jadi dia nggak akan muncul apa-apa gitu. Ya memang kodenya sudah selesai, ada nilai, tapi kita nggak tahu bagaimana mengkomunikasikannya ke audiens. Sebenarnya ya kita tahu karena XR nilainya itu adalah variabel XR 1,7 sekian sekian. Tapi alangkah lebih indahnya kalau kita tambahkan mungkin metode bagi 2. X sama dengan terus koma. Nah, fungsinya tadi kita belajar tentang print dan ya print tadi itu adalah salah satunya adalah ini. Gimana? Apa dapat dipahami? kami masih ingin bertanya yang XR underscore all itu maksudnya gimana Kak? Yang tadi udah dijelaskan apa belum ya? Lupa. Ya, kalau dalam kita menghentikan suatu kode program, kan kita perlu syarat. Nah, syaratnya itu adalah sebenarnya ini kan. Sebenarnya ini tuh kan menghitung apa yang dinamakan error atau galat. Lebih tepatnya ada namanya itu nama officialnya adalah
approximate a percentage. Jadi approximate itu kan adalah pendekatan persentase relatif error. Kalau error relatif saja itu kan ya kita kita tahu error relatif itu kan cuma apa ya, eh, apa rumusnya saya lupa. Error relatif. Oh ya ini error sama dengan teori praktek kalau di fisika dasar ya. Terus dimutlak. Betul nggak? Bener. Setahu saya ini adalah rumusnya. Dimutlak terus dikali 100. Tapi masalahnya pada pada metode numerik kita itu nggak tahu teorinya. Kita nggak tahu teorinya. Maka ya tebakan paling paling masuk akal kita adalah R1 R2 itu tadi. Ini adalah 2 adalah sebelumnya dan ini adalah yang sekarang. Terus ini dia dimutlak. Equation dia eh, dimutlak. Dimutlak terus dikali 100. Iya, jadinya adalah ini. Tapi masalahnya adalah X2 itu adalah akar. X1 akar juga. Bagaimana kita membedakan antara X1 dan X2? Ya dengan cara ini. XR old itu adalah yang X1. XR adalah X2. XR old itu dia adalah mengambil XR. XR itu dia dari mana? XR ini sebetulnya adalah dari perhitungan iterasi sebelumnya. Jadi untuk iterasi yang pertama, XR old itu dia ngambil dari A. Setelah ngambil dari A, dihitung di sini, maka dia dapat dari XR yang terbaru, nilai dari A, dan XR yang terbaru. Terus, kan kita punya XR yang terbaru. XR yang terbaru dijadikan pada XR old yang selanjutnya. Tapi, XR old juga XR yang sekarang diperbarui juga. Maka kita sudah bisa membedakan antara XR2 dan juga XR1 atau XR yang sekarang dan juga XR yang lama. Itu sih gunanya. Gimana? Dapat Bisa dipahami? kami pahami, Kak. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan? Hmm, bisa dilihat sampai atasnya, Kak. Yang di atasnya cuma keterangan itu tadi ya. Iya. Garis atas. Fungsinya Berarti Kak, kalau penulisan di Python misalnya X pangkat 5 itu gimana? X X pangkat 5 bintang masih. 2, 5. Oh, kalau oke, bisa bisa. Ada lagi? Kak, ini kan udah ada persamaan mengenai metode bagi dua. Nah, persamaan yang Python ini kalau kita gunakan untuk soal yang selanjutnya bisa nggak Kak? Maksudnya sintaknya ini aja gitu, bisa nggak? Gimana? Kan ini misalnya kan ada persamaan lagi, misalnya kan yang tadi yang akar 3. Nah, misalnya nanti ada soal lagi, nah itu tinggal diganti persamaannya aja, bisa nggak hasilnya sesuai metode bagi dua? Iya, misalnya ya, mau persamaannya apa misalnya?
Berapa ya? Biasanya berapa aja Kak kalau untuk metode bagi dua? Kami sebenarnya belum ada belajar sama sekali Oh, di nggak kelas. apa-apa. Jadi kalau ini kan hanya kalau yang sekarang ya, kita Ya, mencari akar dari tiga, ya kan? ya. Misalnya kita ingin mencari akar dari lima. Bagaimana? Ya memang pertama kita harus cek dulu bentuk akar Oh, lima cek itu. batas. Ya. Oh, ternyata dia geser dari tiga yang di sini ke di sini. Maka kita nggak bisa pakai batas yang sama. Mungkin ya kita Oh, coba pakai batas yang sama. Maka ini soalnya saya rubah jadi akar 5, maksudnya X ya. kuadrat min 5, tapi batasnya itu hanya satu dan 2 sama seperti sebelumnya. Maka hasilnya hanya kita ketemunya satu. Padahal akarnya kan tidak di satu, tapi akarnya ada Ya. di Antara 2 dua, dan 2,5. ya itu 2,236. Maka Ya. kita juga harus rubah batasnya. Batasnya pertama 2, yang kedua adalah 2,5 katakan. Maka kita baru ketemu hasil yang lebih tepat. 2,23. Kak, kami izin bertanya. Ya, silakan. Untuk penentuan batas atas dan penentuan batas bawah itu, di modul kami ada membuat bahwa FA dikali FB itu harus kecil dari nol. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya, Kak? Kami yang buat, kok kami yang nanya ya? Bentar, bentar. Sebentar saya cek dulu. Iya. Ini kami cuma itu dari literatur sebenarnya. Oh ya, aman. Yang bagian mana? Lebih kecil Yang dari, itu metode bagi dua, ya. ada syarat yang pertama. Nah, ini. Periksa apakah FA dikali FB kecil dari nol. Nah, FA dan FB itu bukannya batas bawah dan batas atas ya, Kak? Iya, betul. Nah, ini Nah, tuh maksudnya, ya betul. Iya, saya paham pertanyaannya. Nah, sebenarnya maksudnya itu sama. Yang di awal kan saya bilang kalau eh, menjelaskan ini cukup susah karena kita bergantung dengan simbol yang dipakai. Sebenarnya ini itu hanya bercerita tentang akarnya itu harus berada di antara A dan B. Maksudnya bagaimana? Y, ini kan Y kan, FA itu adalah sebenarnya kan Y kan, nilai Y dari B dan juga nilai Y dari A dan juga nilai Y dari B. Kalau kita lihat nilai kalau yang dua ya, dua kan nilai Y-nya itu adalah negatif 0,996. Kelihatan? kelihatan. Untuk yang eh, nilai B-nya itu kan 1,22. Betul? Betul. Negatif satu dikali positif 1,2 nilainya positif atau negatif? Negatif. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, maksud ini adalah nilainya itu harus seperti itu. Kalau ambil contoh ya, kan tadi kita memilih nilai sebelum kita rubah itu ada di satu dan juga di 2. Di satu nilainya adalah negatif 4. Kalau yang di 2 nilainya adalah negatif 1. Oh, Negatif 4 dikali negatif 1 kan nilainya positif atau negatif? berapa, Kak? Negatif berapa? Negatif ini negatif 4 Mm-mm. kan yang ingin saya jelaskan kan itu. Di awal kita kan tidak merubah batasnya. Di awal kan saya cuma asal pilih batas bawahnya satu, asal pilih batas bawahnya 2. Padahal akarnya tidak ada di antara satu dan 2. Nah,
kenapa kenapa dia menghasilkan nilai yang jelek, misalnya saya langsung praktek ya, misalnya 1 dan juga 2, hasilnya kan dia 1, jelas-jelas Iya, salah kan, jelas-jelas iya. salah. Kenapa salah? Karena dari awal pun syaratnya tidak memenuhi. Di sini dia negatif 4, masuknya adalah F A-nya adalah negatif 4 dan Mm-mm. juga F B-nya adalah negatif 1. Negatif Berarti 4 positif. dikali negatif 1 kan berarti dia lebih dari 0. Artinya dia positif. Artinya lagi, akarnya memang tidak ada di antara 1 dan 2. Nah, maka kita cari yang lain. Gimana? Apakah menjawab? Menjawab. Tapi gimana ya Kak kalau nanti ditanya eh pertanyaannya tuh gimana kenapa di modul ini dijelaskan FA dikali FB itu kecil dari nol sedangkan kamu ambil batas atas dan batas bawahnya itu tidak itu tidak kecil dari nol. Nah, berarti jelaskan kayak kakak tadi ya. Atau tidak usah dijelaskan di modul ini nanti FA kali FB itu kecil dari nol. Atau gimana, Kak? Ya, kalau dibilang kecil dari 0 lebih lebih tepat disebut negatif sih, harus negatif. Oke. Kalau kenapa milihnya ini, harusnya malah kita milihnya nggak ini. Jadi pertama ya tadi kita harus lihat fungsinya dulu. Oh, Hmm? fungsinya seperti ini, akarnya di mana? Oh, akarnya di sini. Dan baru kita pilih batasnya 2 dan Ya, 3. Gitu. Ada lagi? bisa sih, Kak. Oh, kan ini nilainya langsung bagus. Kalau kita Ya, misalnya 3 dan 5 misalnya, maka nilainya jelek. Kan bukan 3. oke. Ada lagi? Bisa dipahami sih, Kak. Oke, kita selesai yang metode bagi 2. Selanjutnya ada namanya metode regular falsi. Saya nggak bisa menjelaskan tentang bagaimana kayak sekan segitiganya. Saya rasa kakaknya lebih paham tentang itu. Tapi secara matematis pola pikirnya itu hampir sama seperti seperti pada metode bagi 2. Kita perlu fungsi, kita perlu batas atas batas bawah, ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah pada bagian yang ini, pada bagian perhitungannya. Kalau pada metode bagi 2 tadi cuma di rata-rata, tapi kalau pada metode regula falsi itu ada perhitungan seperti ini. Nah, bedanya dengan bagi 2 itu hanya di bagian sininya saja. Hanya di bagian menghitung XR-nya. Gitu. Ada pertanyaan? Kak, bisa dijelaskan nggak, Kak, yang regular false ini kayak ilustrasi yang seperti kakak jelasin tentang metode bagi dua. Ada nggak, Kak, kira-kira? Hmm, Sebentar, saya coba. Soalnya kami kan ada buat ilustrasinya, tapi kami nggak paham, Kak. Sebentar, saya coba cari. Gimana ya? Saya itu sih, saya nggak terlalu bisa jelasin juga yang ini. Karena ya saya waktu bikin kodenya langsung lihat ya, algoritmanya seperti apa. Tapi sebenarnya itu adalah ada penurunan-penurunannya, ada segitiganya, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya kebetulan karena mendadak saya nggak sempat gitu.
nggak sempat memahami betul. Tapi kalau disuruh bikin kodenya ya tinggal ngikutin algoritmanya saja sebenarnya. Nah, untuk yang ini saya belum bisa itu memberikan apa ya pemahaman yang lebih mudah. Mungkin pada pertemuan yang lain saya akan coba berikan ilustrasi yang lebih mudah. Ada pertanyaan lagi? Enggak sih. Cuma Oke. yang berarti bedanya tadi di mana Kak yang itu? Di Sebentar. persamaan. Kalau yang dibagi dua, cara menghitungnya Ya. kan hanya di rata-rata. Mm-mm. Kalau yang di metode regulasi itu ada ini rumus ini. Bedanya cuma di itu. Kalau yang itu di persamaan, bentar Kak. Kali. Kak itu baca persamaannya gimana Kak? Yang mana? Yang bedanya dengan metode bagi dua. Yang XR. Yang Hmm, ini ya, ya iya. cara baca, Cara baca di Python-nya. cara menulis maksudnya. Iya, cara nulisnya. Biasanya kalau saya misalnya di graph modul, jadi penulisannya pertama adalah X, kelihatan kan ini? Kelihatan Kak? X sama dengan kalau saya ngikutin punya modul ya, Ya. kali itu adalah bintang A dikurangi F A B bintang B. Terus karena yang dibagi itu semuanya, maka saya biasanya pakai seperti ini. Saya taruh dalam kurung, paham? Paham. Jadi ini kan untuk yang atas, terus dibagi yang bawah. Yang bawah kan ada F, B, B. dikurangi F, A. Jadi kalau saya ikut yang di modul seperti ini, tapi kalau saya ikut yang punya saya seperti ini, tapi saya nggak tahu. Terus saya pahami dulu. Regulasi. Tak. Nah, ini sebenarnya adalah itu penurunannya, tapi penurunannya itu lebih ke matematis. Kalau tadi kan bisa bisa pakai logika, tapi ini matematis. Ya. Nah, kalau yang saya pelajari itu dia bentuknya seperti ini. Tapi saya yakin kalau di utak-atik ya kita bisa menemukan bentuk yang sama dengan yang di modul Oh, yang seperti ini. Ini dikeluarkan. Tapi mungkin ini bisa di mungkin sumber referensinya bisa dicek lagi mungkin.
Karena kalau dari waktu saya kuliah itu dapatnya seperti ini. Metode false position, akarnya batas atas, F X U batas bawah, L itu lower, U itu upper. Dan ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya enggak, Kak. Kak, misalnya kan ada satu persamaan, kita ingin cari dengan regula falsi dengan metode bagi dua. Nah, itu bisa nggak, Kak? Maksudnya? Misalnya akar 3 ini, misalnya akar 3. Nah, kita cari dengan regula falsi, itu apakah jawabannya nanti sama dengan metode bagi dua? Bisa jadi beda. Bisa jadi beda. Oke. Karena Kalau kan di jawaban sini katanya metode tertutup itu caranya ada dua, metode bagi dua sama regula falsi. Kami kira jawabannya sama. lebih pada ini. Yang di modul itu betul, yang misalnya apa tadi? Nah, misalnya ini. Di awal saya juga bilang bahwa ini kadang suatu metode tidak cocok untuk semua kasus. Oke. Kalau pakai metode A jawabannya kurang bagus, ya kita bisa pakai metode yang lain. Pertama itu. Terus juga di sini ini juga ini. Metode bagi dua umumnya selalu dapat menemukan akar, akan tetapi kecepatannya juga bisa sangat lambat. Maka kalau di sini di upgrade dengan metode regula falsi. Memang belum tentu hasilnya sama, jelas. Contoh yang paling bagus itu adalah mengenai ini Newton-Raphson. Kita akan pelajari pada minggu selanjutnya, tapi saya ingin bahas sedikit. Sama-sama metode terbuka, tapi kenapa kita perlu metode Newton-Raphson? Kita perlu metode secant? Karena ini, pada metode Newton-Raphson, kita perlu apa yang namanya turunan fungsi. Padahal, kalau kita sudah ada di ranah metode numerik, itu biasanya fungsi-fungsi yang kompleks. Maksudnya, fungsi-fungsi yang bahkan dicari turunannya pun susah. Maka, dibuatlah metode secant, di mana dia ini metodenya tidak memerlukan apa yang namanya turunan fungsi pertama. Kan lebih mudah. Maksudnya kalau yang Newton-Raphson betul cepat, tapi kita harus nyari turunannya. Kalau yang metode secant mungkin algoritmanya lebih lebih rumit, sedikit lebih panjang, tapi keunggulannya adalah kita tidak perlu mencari turunan pertamanya. Dan juga kalau dibilang apakah sama atau tidak antara metode satu dan metode yang lain, itu juga bergantung pada pada pertama pemilihan pemilihan batas atas batas bawahnya. Semakin jauh kita memilih, itu juga bisa, misalnya kita isi negatif 100 sama positif 100. Itu juga berpengaruh pada nilai kita. Jadi semakin dekat dengan nilai aslinya semakin bagus. Juga berpengaruh pada toleransi. Semakin kecil toleransi, ya nilainya semakin 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 baik. Misalnya toleransinya 1 misalnya. Itu kan cuma 2,23. Kalau tadi kita bandingkan dengan yang 0,01, 0,0000, maka dia nilainya bisa lebih bagus lagi gitu. Itu bergantung kita maunya seberapa dekat dengan nilai aslinya gitu. Apa menjawab? Menjawab, Kak. Oke, ada lagi? Ya, kami bisa memahami yang dijelaskan tadi.
Gimana? Sebenarnya kami bisa Kak memahami materi yang tadi. Tapi kalau nanti kami coba mandiri ada yang ragu bisa kabari Kakak apa boleh? Bisa, bisa. Oke, Udah. udah. Iya, kalau tidak ada pertanyaan, dan kalau ada pertanyaan bisa nanti lewat chat. Untuk Iya. malam ini kita sampaikan pada metode bagi dua. Nanti pada pertemuan selanjutnya ada metode terbuka. Di situ ada 3 metode dan juga pada pertemuan terakhir ada eliminasi Gauss. Untuk waktunya nanti juga bisa menyusul. Mungkin itu dari saya. Nanti foldernya bisa saya bagikan untuk dibaca-baca. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.